Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda penderitaanmu pindah ke orang ketiga. Ya. Nah, jadi ya, ketika mantan mengkhianati kita, maka sebenarnya tanpa kita sadari ya, terlepas kita masih mencintai dia dan seterusnya, mungkin keadaan itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena apa? Manusia memang sering mencintai, menginginkan sesuatu, padahal sesuatu atau seseorang yang sangat dia cintai itu tidak baik untuknya. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu amat membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Nah, jadi sebenarnya perpisahan dengan mantan itu atau pengkhianatan mantan itu adalah yang terbaik untuk kita dan membuat kita selamat. Ya, selamat dari stres yang berkelanjutan, selamat dari habis duit yang akan membuat kita betul-betul habis-habisan ya. Selamat dari stres dan seterusnya. Nah, sekarang ketika mantan berselingkuh, mengkhianati kita bersama orang ketiga, sebenarnya penderitaan kita itu pindah kepada orang ketiga. Kenapa? Nah, yang pertama ya, kita ini kan orang yang paling tahu nih mantan siapa kan. Yang pertama, kalau mantan bisa atau tega mengkhianati kita, kan menunggu waktu saja. Mantan juga akan mengkhianati orang ketiga. Ya. Bagi mantan itu, karena dia egonya sangat besar, dia tidak peduli kok dengan perasaan orang. Dia tidak pernah menghargai kok pengorbanan orang. Yang penting dirinya, dia bisa bahagia, dia bisa mendapatkan kenikmatan, itu saja kan yang ada di dalam benak mantan. Nah, maka mantan yang mengkhianati kita, setiap waktu dia juga akan bisa mengkhianati orang ketiga. Yang kedua, nah tadi kan, egonya besar. Orang yang egonya besar itu biasanya sifatnya satu paket dengan sifat suka bertengkar, hobi bertengkar, ya. Kalau bertengkar itu sangat drama, ya, histeris, ngamuk-ngamuk, dan seterusnya. Punya pasangan yang pemarah, suka bertengkar, emosional, dan seterusnya. Itu sesuatu yang sangat melelahkan. Dan kita pernah menjalaninya, kita pernah merasakan itu semua ketika kita bersama dengan mantan. Ya tidak? Nah, sehingga sekarang kan kita fresh, ya, kita tenang. Bahkan ketika dengan mantan itu berat badan kita, ya enggak pernah bisa mencapai berat badan ideal ya, karena stres bertengkar setiap hari. Ya, jadi kalau orang itu kan bertengkar, ya sudah berangkat kerja, selesai kan. Nah ini kalau mantan itu bertengkar, nanti di tempat pekerjaan masih lanjut lagi pertengkarannya. Ya, kalau tadi bertengkarnya secara live, nah sekarang bertengkarnya secara online,
dengan chatting, dengan video call, dan seterusnya. Bagaimana kita bisa fokus kepada kerja kita, kepada pendidikan, dan seterusnya jika setiap saat isinya diajak bertengkar terus. Nah, itu kan sebenarnya pindah tuh penderitaan yang kita jalani setiap hari bersama mantan kepada orang ketiga sekarang. Nah, sekarang orang ketiga tuh yang menikmati ya pertengkaran, mendengarkan emosinya mantan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga nih, apa yang membuat mantan ngejar-ngejar orang ketiga? Mantan tidak puas dengan kita karena kita tidak kaya. Ya, mantan ngejar-ngejar orang ketiga karena melihat orang ketiga duitnya banyak, pekerjaannya bagus, ya, income-nya besar, gajinya besar, dan seterusnya. Nah, itu tuh yang membuat ketertarikan mantan kepada orang ketiga. Apa yang kemudian akan dijalani bersama mantan? Ya sudah, mantan kan akan mintanya belanja terus gitu kan. Akan mintanya yang mahal-mahal ya, dan seterusnya. Nah, jadi orang ketiga itu sekarang akan merasakan tuh. Mungkin merasakan tidak pegang duit. Ya. Misal contoh nih ya, ada seorang suami nih berselingkuh. Padahal sebelum selingkuh itu mungkin karena duitnya banyak tuh ya, dompetnya sampai tidak bisa ditekuk tuh. Karena duitnya banyak. Tapi setelah dia berselingkuh, ya, dompetnya kosong terus. Kenapa? Karena tadi kan selingkuhannya isinya belanja terus, makan-makan terus, ya, dan seterusnya. Nah, jadi itulah yang terjadi pada orang ketiga, seperti yang pernah kita rasakan saat masih bersama mantan dulu juga. Ya, mantan kalau ada kemauan harus keturutan. Ya, kalau sampai tidak keturutan atau sekurang-kurangnya tertunda saja, bawaannya sudah marah-marah, sudah ngamuk-ngamuk. Itu mantan. Ya, kita paham betul tuh bagaimana kita berusaha untuk membahagiakannya, menuruti semua kemauannya, tapi kemauannya itu tambah terus ya. Tidak bisa melihat, misal di media sosial ada barang yang bagus ya, barang branded dan seterusnya. Kalau orang punya, dia harus punya juga. Dan ketika kita tidak sanggup memenuhi keinginan dia, ya maka dia mengkhianati kita. Bersamalah dia dengan orang ketiga pada saat ini, ya. Dan sama, ketika orang ketiga tidak bisa menuruti atau mengikuti semua keinginan mantan tadi, maka mantan akan mencampakkan orang ketiga. Nah, jadi sebenarnya tanda-tandanya kita sudah paham tuh, ya. Mantan seperti ini ketika dia pindah kepada orang ketiga, nah itu sama saja dengan memindahkan beban kita kepada orang ketiga. Maka tidak akan terlalu lama, mungkin 2 bulan gitu, kita sudah mulai itu melihat tanda-tanda penderitaan pada orang ketiga. Orang ketiga dari penampilannya menarik, ya, berat tubuhnya ideal dan seterusnya. Nah, sekarang terlihat kurus kering ya, terlihat tidak ceria, terlihat stres dan seterusnya. Nah, jadi ketika tadi ya punya pasangan seperti ini ya, dengan ciri-ciri ini ya, artinya eh, gampang untuk mengkhianati, egonya besar ya, suka bertengkar dan seterusnya, tambah pula matre ya. Nah, itu akan memberikan perubahan pada diri orang ketiga. Ya, dan itu tanda-tandanya akan terlihat perubahan pada fisik orang ketiga jika ternyata penderitaan yang selama ini jadi beban kita
ya bersama dengan mantan, nah sekarang pindah kepada orang ketiga. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.